Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan tadi itu kita sama-sama lihat ya gejala asam lambung naik. Itu nyeri, kemudian juga dada terasa panas kayak sakit-sakit jantung gitu sih gitu ya, mirip-mirip gitu ya. Nah ini kira-kira penyebabnya apa gitu ya dan pengobatan seperti apa gitu. Dokter Sasa gimana sih caranya dok? Nah kita akan langsung tanyakan pada ahlinya saja Oh, Kak Bekti. gitu. Di tengah-tengah kita telah ada Dr. Ihsan Hasan, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi. Dokter, apa kabar dok? Apa kabar, Dok? Baik. Baik. Oke, tadi yang Kak Bekti bilang tuh, dokter, kayak heartburn atau panas di dada gitu ya dok ya. Nah itu katanya ini berhubungan dengan fakta mitos yang akan kita bahas nih dok. Makan terlalu banyak dapat sebabkan asam lambung naik dan juga perut terasa kembung. Ini fakta atau mitos? Ini jawabannya fakta. Oh fakta. Jadi Rasanya rasa sih kembung. nggak usah dokter juga. Ya. Indra juga tahu bahwa ini fakta. Maka terlalu banyak akan bikin kembung dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau makan banyak, kita makan, reaksi badan mengeluarkan asam. Makin banyak makannya masuk, makin banyak asamnya keluar. Makin banyak makanan masuk, makin lambat dia turun. Teoritis 2 jam turun, ada orang yang baru 4 jam, 5 jam makanan itu turun ke bawah. Nah, lambat turun, asam tinggi, gas tinggi akan membuat kembung, rasa tidak nyaman. Jadi ini fakta. Fakta, oke. Baik. Fakta Nah, ada mitos lagi nih. selanjutnya, Kak Bekti. Fakta mitos selanjutnya dok. Langsung berbaring setelah makan itu katanya dapat menyebabkan asam lambung naik dok. Itu fakta atau mitos? Ini sekali lagi jawabannya fakta. Oh fakta Fakta. juga. Jadi kita tahu bahwa kalau kita makan kan masuk dari mulut. Betul. Tadi ada di videonya turun ke kerongkongan atau esofagus, lalu masuk ke lambung. Ya. Jadi Tuhan sudah menempatkan lambung ini di bawah kerongkongan. Kalau kita berbaring, ini jadi rata. Nah, kalau dia rata, cairan lambung dan lain-lain itu bisa naik, harusnya naik ke atas, jadi tinggal ngerembes aja nih, karena posisinya horizontal. Merambat gitu dok ya Iya. ke atas gitu ya. Karena dia kan rata posisinya. Iya, betul. Nah, makanya salah satu nasihat yang selalu diulang-ulang untuk pasien dengan reflux atau GERD yang sangat terkenal itu sekarang adalah jangan langsung berbaring atau tiduran setelah makan. Paling Jadi, berapa lama tuh dok? Biasanya dianjurkan 2 jam. 2 jam tuh 2 jam. duduk Paling nggak 2 berdiri jam, atau ya. Jadi kalau misalnya saya biasa tidur malam tuh jam 10, ya udahlah makan malamnya jam 7 sampai jam Iya. 8. Habis itu nggak makan malam lagi. Betul. Nah, yang susah kayak Indra nih yang sibuk. Saya kan kerja sampai malam. Iya, betul, Pulang di Dok. rumah baru jam 11. Betul. Nah, saya baru makan ya jam 11, Iya. jadi jam 12 tidur. Saya harus gimana dong? Masa nggak makan? Nah, bisa diakalin dengan tidur, tapi bantalnya ditinggikan. Jadi nggak jadi rata. Jadi pakailah 2 bantal, sehingga posisinya agak vertikal. Oh begitu, kepala mesti Oke. lebih tinggi gitu ya dok Iya, ya? biar Baru- lebih tinggi. Setiap malam kayak gitu nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya? gitu. Cuman nggak tahu lehernya pegel bang. Kalau posisi tidur tuh dok, kan katanya ada juga yang bilang bahwa nggak boleh telentang, harus miring kiri. Nah itu gimana tuh dok? Ya, jadi lebih dianjurkan miring ke kiri. Miring ke Miring ke kiri ya? kiri. Daripada miring ke kanan, karena pada saat miring ke kiri, lambung ini nggak kegencet Ya. dan posisi naiknya juga jadi lebih susah. Jadi kalau ditanya posisi, idealnya miring kiri. Miring kiri ya, Oh, iya, dia miring idealnya. kiri. Ya, oke, baik. Tapi boleh juga Tapi ya, boleh mau terlentang miring atau kanan. takut pegel kan Kak Bekti Ah itu nanti. dia makanya. Ya, makanya. takutnya istrinya di kanan, dia miring kiri. Nah, itu dia, Dok. ngomel. Belakang Nah itu dong. bener banget tuh dok. Saya suka apa namanya kalau miring ke kanan ada istri saya kan. Dan kadang-kadang suka pegel dan kalau tiba-tiba miring ke kiri dia ngambek dok. Nah, susah Iya, ini. merasa tidak dianggap ya Kak Bekti ya. Iya bener. Gitu. Jadi curhat aku dok. Ya. Maaf ya dok. Selanjutnya Nah, nih ya. Kak Bekti, dokter, fakta atau mitos nih kalau asam lambung yang naik ini ciri-cirinya tuh adalah rasa asam di mulut. Nih fakta atau mitos dok? Jawabannya fakta. Fakta. Tapi Ya. ada catatan ya. Memang ini fakta. Salah satu ciri adalah rasa pahit, rasa asam di mulut. Beberapa orang yang punya reflux asam lambung naik mengatakan dia suka kebangun malam, pada saat bangun kok rasanya asam atau pahit di mulut. Atau ada yang terbangun pagi, pada saat bangun pagi kok asam. Tetapi hati-hati, jangan menganggap setiap rasa nggak enak di mulut itu pasti asam lambung. Ya. Karena bisa juga karena higiene rongga mulut yang tidak baik. Oh, Tapi memang salah satunya bisa bergejala seperti itu. Terus gitu. kapan tuh dok harus kita konsultasi ke dokter? Ya, sebetulnya
yang paling sederhana adalah coba cek dulu ada gigi bolong nggak, ada radang nggak di gusi, gitu. Ya, sikat gigi yang benar 2 kali sehari. Kalau perlu kumur-kumur dengan antiseptik. Wah, udah melakukan itu, gigi bersih kok, nggak ada apa-apa. Rasanya juga tetap ada pahit. Dan biasanya yang khasnya adalah kalau dia habis makan munculnya, atau kalau dia berbaring. Nah, kita harus curiga nih. Kalau itu terjadi, datanglah ke dokter. Ya. Kalau ada rasa-rasa apa kayak enak-enak gitu dok, gitu kayak rasa mau muntah gitu dok rasanya, itu apakah juga termasuk Asam lambung? Naik. Bisa. Jadi sebetulnya gejala umum kita sering disebut sebagai dispepsia. Dispepsia itu rasa tidak enak, tidak nyaman, enak di perut. Nah, jadi kalau ditanya bisa salah satu dari gangguan lambung. Bukan hanya asam lambung naik. Ya, Karena ada lambungnya juga ya. sakit mah yang bukan asam lambung Ya, naik, benar-benar betul. di lambungnya bisa bikin enak. Oke, Baik, jadi Dok. bisa ya. Baik. Ya, Fakta Dok. mitos berikutnya Kak Bekti. Siap. Nih, ini tadi kan saya bilang dari tadi dok, itu ada sensasi rasa terbakar di dada gitu dok. Itu katanya adalah ciri asam lambung naik ke kerongkongan, itu fakta atau mitos tuh dok? Jawabannya sekali lagi fakta. Fakta lagi. Iya, ini hari ini fakta semua Fakta ya. semuanya hampir ya. Jadi gejala khas, nah ini gambarnya. Gejala khas asam lambung naik adalah heartburn, rasa terbakar di dada. Itu gejala khas. Tetapi sayangnya kadang-kadang heartburn ini susah dibedakan dengan serangan jantung. Oh. Menurut saya inilah yang membuat GERD ini sekarang demikian populer. Iya. Di praktek saya banyak yang datang takut meninggal gara-gara GERD. Gitu. Memang masalahnya karena sulit membedakan GERD dan serangan jantung. GERD sendiri tidak mematikan. GERD tidak mematikan karena bukan organ vital ini esofagus. Orang dipotong esofagus juga masih hidup. Iya. Oh. Lambung juga dipotong, orang mau langsing, mau kurus juga masih hidup. Tetapi yang vital itu adalah jantung. Iya. Jadi dipikir GERD ya minum obat mah, padahal dia serangan jantung. Sehingga kemudian terjadilah kematian mendadak. Nah itu bedainnya gimana tuh dok? Memang Kalang tidak mudah. Saya anjurkan kalau sudah ada gejala rasa panas di dada, rasa terbakar, rasa tertekan, sebaiknya ke dokter. Karena kita pun kadang-kadang memerlukan alat. Memerlukan alat itu apa? Memastikan jantung, kita rekam jantung, Iya. EKG. Benar nggak ini jantung? Memastikan ini GERD, kita lakukan endoskopi. Untuk teropong lecet nggak sih kerongkongannya. Tapi mungkin yang sederhana adalah karena itu GERD berhubungan sama asam, gejalanya seringkali muncul dengan periode tadi, habis makan, berbaring rata, dan sebagainya. Sementara kalau jantung, seringkali biasanya berhubungan dengan aktivitas. Kalau dia jalan cepat, naik tangga, terus sakit dadanya, mungkin ini jantung. Oh. Kalau dia olahraga, dia sakit dadanya, mungkin ini jantung. Dan kalau dia istirahat, kok enakan, sangat mungkin ini jantung. Salah Itu yang satunya paling itu simpel. ya, paling simpel ya. Tapi tetap harus diperiksakan ya dokter Iya. ya. Baiklah, banyak banget ya Kak Bekti fakta mitos yang mau kita jawab, menarik sekali ya. Tapi kita jadi dulu pemirsa, sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.